Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahma Ramdhani dengan NPM 202114501040. Saya dari Fakultas Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Albertus M. Setyastanto SE MM. Di sini saya akan membahas mengenai konsumsi. Di sini terdapat pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia, baik secara perlahan atau sekaligus. Konsumsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi umumnya disebut sebagai konsumen. Sedangkan produk-produk yang dikonsumsi merupakan barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Selanjutnya terdapat teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi. Selanjutnya, pendekatan teori konsumsi. Pendekatan teori konsumsi adalah suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan dalam membeli barang dan jasa berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip ekonomi. Pendekatan ini juga mencoba untuk memprediksi bagaimana perubahan pada faktor-faktor ekonomi seperti harga, pendapatan, dan preferensi konsumen akan mempengaruhi jumlah dan jenis barang dan jasa yang dikonsumsi. Terdapat beberapa teori konsumsi yang umumnya digunakan dalam pendekatan ini. Antara lain yang pertama teori utilitas, yaitu teori ini mengasumsikan bahwa konsumen memaksimalkan utilitas atau kepuasan yang diperoleh dari membeli dan mengonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, teori perilaku, yaitu teori ini mencoba untuk menjelaskan perilaku konsumen berdasarkan pada faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga, teori perubahan pendapatan, yaitu teori ini mengasumsikan bahwa perubahan dalam pendapatan akan mempengaruhi konsumsi dan memprediksi bahwa konsumen akan mengalokasikan sebagian besar kenaikan pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang lebih mahal. Dan yang keempat, teori siklus hidup, yaitu teori ini mengasumsikan bahwa teori dipengaruhi oleh siklus hidup individu, di mana konsumen cenderung menghabiskan lebih banyak uang pada awal kehidupan mereka, ketika mereka memiliki lebih sedikit tanggungan finansial, dan kemudian menghemat lebih banyak pada masa tua ketika mereka lebih mapan secara finansial. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi, antara lain yang pertama penghasilan, yang kedua tingkat pendidikan, ketiga harga barang dan jasa, keempat jumlah keluarga, kelima selera dan gaya, keenam jenis kelamin, ketujuh adat istiadat dan kebiasaan, dan yang keempat tingkat bunga ahli ekonomi klasik.
Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi konsumsi. Yang pertama, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Yang kedua, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Yang keempat, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang kelima, mendukung aktivitas produksi. Yang keenam, membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. Dan yang terakhir, sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Selanjutnya, pengaruh konsumsi terhadap pendapatan nasional, yaitu secara makro pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Karena semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran dalam konsumsi. Pengaruh konsumsi nasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dijelaskan bahwa konsumsi merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekaligus juga indikator kesejahteraan. Tingkat konsumsi akan menentukan kualitas pembangunan manusia Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjadi pertumbuhan positif, baik pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto ataupun investasi fisik, serta ekspor neto barang dan jasa. Yang terakhir, terdapat kesimpulan, yaitu kesimpulannya secara keseluruhan, pendekatan teori konsumsi sangat penting dalam bidang ekonomi, karena dapat membantu individu, pemerintah, dan bisnis dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efektif dalam pengelolaan keuangan dan merancang kebijakan ekonomi yang lebih baik. Pengertian konsumsi merupakan sebuah aktivitas pada manusia yang mengurangi dan menggunakan dalam kegunaan barang dan jasa untuk secara bertahap dan simultan memenuhi kebutuhan hidup dan keputusan orang. Memutuskan kebutuhan secara fisik, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti seseorang untuk membeli barang pelangsing agar tubuh tetap langsing dan ideal, atau mengkonsumsi obat-obatan sebagai dalam sebuah kecantikan, dan dapat membeli pakaian bagus untuk terlihat cantik dan elegan, hingga untuk memenuhi kebutuhan fisik. Dan secara langsung pengaruh konsumsi nasional terdapat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dijelaskan bahwa konsumsi merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekaligus juga indikator kesejahteraan. Tingkat konsumsi akan menentukan kualitas pembangunan manusia Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjadi pertumbuhan positif, baik pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto ataupun investasi fisik, serta ekspor neto barang dan jasa.